Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayah dan karunia-Nya saya dapat berpresentasi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tanti Uliati dari Prodi Ilmu Ekonomi, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Uang Elektronik, Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Ekspor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2014 kuartal 1 hingga 2018 kuartal 4. Saat ini perkembangan teknologi telah merambat ke berbagai sektor perekonomian, tak terkecuali sektor jasa keuangan. Adanya perkembangan teknologi ini mengakibatkan pembayaran digital semakin meningkat karena masyarakat terdorong melakukan pembayaran digital ini. Adanya penawaran berupa cashback, undian berhadiah, dan lain-lain dari penyedia jasa uang elektronik. Dengan meningkatnya pembayaran digital, maka konsumsi masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter digunakan untuk mengendalikan situasi ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah melalui regulasi jumlah uang beredar. Selain dari jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya investasi, konsumsi rumah tangga, dan juga ekspor. Seperti yang tertera dalam tabel, bahwasannya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 kuartal 1 hingga 2018 kuartal 4 cenderung berfluktuatif. Hal ini dikarenakan oleh adanya perubahan variabel investasi, konsumsi rumah tangga, uang elektronik, dan juga ekspor. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar 5,02%. Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 kuartal 2 sebesar 5,27%. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan domestik atau konsumsi masyarakat. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 4,8%. Hal ini dapat dimungkinkan oleh adanya ketidakstabilan perekonomian global. Namun jika kita lihat variabel lainnya, uang elektronik mengalami peningkatan yang cukup tajam mencapai 0,84 triliun rupiah. Hal ini dapat dimungkinkan oleh adanya kehadiran berbagai penyedia jasa uang elektronik. Selanjutnya itu adanya kehadiran transportasi online, dan yang terakhir adanya kebijakan dari pemerintah berupa keharusan masyarakat menggunakan uang elektronik dalam pembayaran tol. Selanjutnya, di tahun yang sama, investasi juga mengalami peningkatan sebesar 124,6 triliun rupiah. Lain halnya dengan konsumsi rumah tangga yang menurun sebesar 4,99% di kuartal pertama pada tahun 2015. Hal ini diakibatkan oleh naiknya harga pangan sehingga terjadi pemerosotan konsumsi rumah tangga. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan uang elektronik dan juga investasi tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah hasil estimasi model pengaruh uang elektronik, investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018. Dari tabel di samping dapat diketahui pada tingkat kepercayaan 95%, variabel investasi dan konsumsi rumah tangga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada tingkat kepercayaan 90%, variabel ekspor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya, pada tingkat kepercayaan 95%, variabel uang elektronik secara parsial tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan tabel di samping, diperoleh hasil F hitung lebih besar dari F tabel atau 42,05%, lebih besar dari 3,18, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% secara bersama-sama, uang elektronik, investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selanjutnya, jika kita lihat koefisien determinasinya diperoleh hasil sebesar 0,9282%, menandakan bahwa 92,82% pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh uang elektronik, investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Sisanya sebesar 7,18% dijelaskan oleh variabel lain. Sekian penjelasan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan, baik berupa perkataan ataupun sikap yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.